Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi dan masih kembali dalam video saya, yaitu kiat-kiat untuk sembuh dari GERD anxiety ya. Baik teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang sudah baikan, saya rasa dengan berkah Ramadan ini, saya yakin sensasi ataupun rasa yang di teman-teman derita saat ini sudah jauh berkurang dan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saya yakin itu ya. Karena puasa itu adalah termasuk salah satu dari obat ya. Nanti kita akan bahas. Baik. Teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan berbicara masalah 5 cara saya yang saya lakukan ketika saya menyembuhkan GERD anxiety. Nah, kelima cara ini sangatlah penting sekali ya. Kelima cara ini penting sekali, selain dari pikiran dan pola hidup dan lain sebagainya, itu ini penting sekali. Artinya hal ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Nah, apa saja? Nah, yang pertama itu adalah badan ya. Jadi badan kita harus disembuhkan dulu. Yang kedua adalah psikologis, jadi psikologis kita harus disembuhkan. Yang ketiga adalah sosial kita harus disembuhkan. Kemudian cultural kita juga harus disembuhkan. Dan yang terakhir adalah spiritual. Jadi badan, psikologis, sosial, kemudian cultural, dan spiritual kita inilah 5 faktor penting dalam istilahnya itu yang menunjang kita cepat sembuh gitu ya. Alhamdulillah dari kelima unsur tersebut, sedikit demi sedikit saya pun sudah menyelesaikan. Artinya sudah saya lakukan gitu ya, supaya saya tidak terlalu lama menderita penyakit GERD anxiety ini. Memang si GERD itu, kalau saya bilang GERD itu adalah penyakit, salah satu mungkin penyakit yang mendekati penyakit terminal ya, ataupun mendekati penyakit akhir. Tapi alhamdulillahnya kita masih bisa sembuh dari GERD anxiety ini. Nah, caranya gimana? Kalau saya itu, kalau segala yang disembuhkan, segala sesuatu yang mungkin berat bagi saya, itu harus saya tanamkan dulu keyakinan bahwasanya saya bisa sembuh. Artinya tidak ada jalan putus asa ketika kita harus mencari obat atau mencari kesembuhan gitu ya teman-teman semua. Nah, kelima aspek atau unsur yang saya sebutkan di awal tadi sangatlah penting gitu untuk kesembuhan kita bagi para penderita GERD. Yang pertama, badannya disehatkan dulu. Badannya maksudnya ini ya dari pola hidup itu tadi, pola hidup, pola makan, dan ini tuh benar-benar harus dijaga gitu. Ingat, saya selalu bilang sama teman-teman, dan kita itu menghindari makanan atau tidak makan sedikit bukan berarti nggak makan loh ya. Bukan berarti nggak makan terlalu gitu, nemen gitu. Kalau kita terlalu nemen, malah nanti penyakit lain bisa datang gitu. Jadi gini, misalnya gorengan, jangan makan gorengan. Gorengan itu nggak apa-apa makan. Saya bilang gorengan nggak makan. Saya sekarang ini, saat ini, walaupun dulunya pengidap GERD, gorengan saya makan teman-teman. Tapi nggak banyak gitu. Meskipun saya punya kolesterol gitu, saya makan. Tapi mungkin porsinya nggak banyak gitu ya. Itu ya, saya berpedoman sajalah apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu ya, dengan kata Rasul. Mohon maaf ya, makanlah ketika lapar dan ya berhentilah sebelum kenyang. Udah itu aja. Ketika kita ngerasa lapar, oh ini waktunya makan, ya makan. Tapi nanti jangan kenyang-kenyang banget. Itu aja sih prinsipnya. Terus makannya itu jangan sembarangan, random, nggak teratur gitu loh ya. Yang segini makan inilah, makan itu. Kalau zaman sekarang kan banyak sekali makan makanan junk food di pinggir jalan. Apalagi bukan puasa nih. Hati-hati aja teman-teman, saya bilang hati-hati, apalagi yang sudah punya GERD anxiety, yang suka masih gasak gorengan berlebihan. Minuman dingin yang sebagainya. Aduh, ya udahlah, kalau yang sudah berlalu sudahlah berlalu, jangan diulang-ulang lagi ya teman-teman semuanya ya. Baik, itu yang badan. Yang kedua, aspek psikologis. Artinya psikologis kita ataupun kejiwaan kita.
tidak sedikit yang bilang kalau misalnya saya sendiri yang mengakui, saya sendiri ya. Saya itu Kak ya, jujur kalau saya itu seolah-olah saya itu nggak percaya sama orang lain. Sama orang lain yang nggak merasakan apa yang saya rasakan itu nggak percaya. Istri saya bilang, sampean ini nggak percaya dengan apa yang saya rasakan, nggak ngerasakan apa yang saya rasakan. Saya bilang kayak gitu. Saya sampai sempat emosi tuh waktu kayak saya waktu kembung-kambungnya itu ya, ketika jantung itu berdebar lah sensasi bagainya itu saya sampai kayak gitu, bener. Tapi ya sudahlah teman-teman semua, itu nggak ada gunanya gini. Artinya kita harus menerima gitu. Kita harus tempatkan posisi kita, oh kita tuh bisa harus menerimain semua gitu. Bahwa ini adalah ketetapan yang Tuhan berikan yang terbaik untuk kita, dan kita tuh harus menerima. Nah, dari situ nanti fisiologis kita akan terbangun, jiwa kita nanti akan terbangun. Nanti kita tata, lah nggak apa-apa, ya namanya orang hidup itu kalau nggak ya sehat ya pasti sakit. Itu udah pasangannya teman-teman semua, udah pasangannya. Itu aspek psikologis ya. Jadi psikologis kita itu harus benar-benar kita kontrol, dan kita harus mengedepankan positive thinking. Meskipun negatif itu pasti ada, tapi kita harus depankan yang positif dulu. Insya Allah nanti kalau yang negatif itu lama-lama akan dia terkikis. Ketika kita alihkan, ketika kita mikir yang aneh-aneh, terus kita alihkan gitu untuk hal-hal yang lebih positif lagi. Kemudian sosial ini penting banget ya buat teman-teman penderita GERD anxiety. Tapi ada dua, ada yang namanya dia itu cemas, itu takut karena oleh orang banyak, ada yang cemas karena dia itu takut karena sendiri. Nah itu dia. Nah, termasuk Anda yang bisa membedakan. Jadi pada intinya gini, manusia itu, fitrahnya manusia adalah makhluk sosial. Nggak bisa kita untuk berhidup sendiri. Takut kemana-mana, takut berhadapan dengan orang, itu nggak bisa. Kita harus merubah itu semua. Jadi kita mungkin awalnya kita harus temui dulu orang-orang yang terdekat sama kita. Dekatilah orang-orang terdekat, misalnya nih yang dekat dengan kita, yang udah nikah, misalnya istri kita, kemudian anak kita, kemudian setelah itu orang tua kita. Nah itu ya, dekatilah orang-orang tersebut. Kemudian keluarga, udah keluarga. Nah ketika kita mengidap GERD ini sering mengatakan, coba kakak perbanyak waktu untuk bersosial. Jadi sehingga nanti sakit-sakit rasa sensasi segala macam itu nanti akan terkikis dengan sendirinya gitu loh ya. Sebenarnya kalau saya sendiri ya, saya bukannya dibilang ngalem ya. Mungkin kalau dibilang ngalem ya. Sebenarnya GERD itu bisa kok dipakai buat aktivitas. Cuman dia keganggu aja. Ya, contoh gini. Saya merasakan GERD anxiety itu. Ya, aduh keliangan. Ini kalau yang belum parah ya. Ini yang kalau belum parah, yang belum lambungnya mungkin lambungnya sampai luka parah atau klepnya itu udah nggak bisa nutup lagi sehingga dia harus dioperasi kemudian harus dijahit gitu ya. Itu yang sudah parah. Teman-teman nggak usah mikir parah-parah, nanti malah parah beneran kalau teman-teman mikirnya parah. Jadi teman-teman pikirannya positif, oh saya sehat, sembuh gitu. Itu nanti akan secara otomatis hormon yang bertugas untuk membangun sel, meregenerate sel kebahagiaan itu, dopamin itu nanti akan terus, dia nanti akan memperbarui sel-sel yang rusak. Nah itu, jadi dengan cara merangsangnya dengan kebahagiaan itu tadi. Makanya banyak orang yang bilang itu kan seperti bilang, Anda adalah seperti yang Anda pikirkan. Nah gitu ya, ya itu memang benar sekali gitu ya. Nah itu jadi sosial. Jadi mulai sekarang teman-teman cobalah berhidup sosial. Yang takut keramaian, ya misalnya keramaiannya kan beda-beda jenis keramaiannya. Kalau keramaian sholat jamaah gitu ya mungkin ya ke masjid saja, sholat jamaah saja. Kalau sekarang kan musim corona, ya udah nggak usah takut lah mikir itu. Ya sosialisasi, pakai masker kemana-mana pergi gitu kan bisa kan ya. Jadi nggak usah terlalu takut gitu ya. Nggak usah terlalu dibuat beban. Kalau dibuat beban malah nggak jadi-jadi. Ya itu ya. Kemudian cultural. Jadi cultural ini gimana sih? Kalau cultural ini, aspek cultural ini erat hubungannya sebenarnya sama habit ataupun kebiasaan ya, culture, kebudayaan kita yang buruk gitu ya. Ini yang saya bahas dari diri kita. Jadi kebiasaan masuk ke pola hidup tadi kan, hampir sama dengan pola hidup. Tapi kalau ini culture ini kebiasaannya sudah menjadi kebudayaan. Misalnya nih,
Misalnya kebiasaan jadi udah jadi culture. Kalau culture-nya orang daerah tempat saya nih ya, orangnya tuh emotional. Artinya kadang ngomongnya teriak-teriak gitu ya, dia keras gitu, logatnya keras gitu kan, bentak-bentak orang. Padahal sebenarnya mereka nggak ada maksud untuk berkeras-keras gitu. Itu cuma culture-nya aja. Nah, perubahan mungkin bisa diawali dari hal seperti itu gitu ya. Setelah culture kemudian spiritual. Ya ini yang paling penting ini ya. Kalau menurut saya dari keempat aspek tadi, meskipun keempat-empatnya itu penting, nah ini yang paling penting, spiritual. Jadi orang hidup itu ibarat gimana ya? Buat pengandainya, orang hidup itu ibarat kalau saya bilang itu ibarat dengan apa ya, teman-teman tahu wayang ya, wayang ataupun benda lah ya, benda. Misalnya gini, polpen ini kan nggak mungkin kalau misalnya ada polpen ini nggak dibuat ya. Masker ini akan nggak mungkin kalau nggak ada dibuat. Buku ini nggak mungkin kalau nggak ada dibuat. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini itu terjadi karena ada si yang membuat. Kita, penyakit kita yang diderita ini, penyakit GERD ini, nggak mungkin terjadi secara mungkin ada gitu aja ya karena nggak dibuat. Pasti dibuat kan? Siapa yang membuat? Ya sumbernya siapa yang ngasih kita sehat, ngasih kita sakit? Ya Allah. Cuman gini loh teman-teman, kita tuh belum bisa menerima saja. Nah, kita harus kembalikan segala sesuatu, kembalikan ke Sang Maha Pencipta. Nah, itu dari aspek spiritual ya. Kalau kami pemeluk agama Islam, kalau kita orang Islam itu kita ada obatnya. Kalau teman-teman yang non Muslim mungkin sama, cuman bahasanya yang berbeda saja ya. Kalau kami yang Islam itu ada 5. Mungkin nanti ini bisa diterapkan dengan cara peribadatan teman-teman yang non Muslim ya. Sama aja sebenarnya. Yang jelas itu tuh hubungan kita dengan Tuhan sama Maha Pencipta. Dan hubungan Tuhan itu adalah dengan keyakinan pada diri kita sendiri. Makanya itu ada syair orang Jawa itu bilang tombok hati ada 5 gitu ya kan ya. Itu benar gitu ya. Kalau Opik itu bilang kan, ini kan Opik bahasa Indonesia, tapi sebenarnya syair ini udah lama dari orang Jawa gitu ya. Kalau Opik bilang obat hati itu ada 5 perkara. Nah, itu kan ya. Kalau orang Jawa bilang tombo ati iku ana 5 wernane. Kaping pisan maca Quran lan maknane gitu. Kaping pindho salat wengi lakonono. Ping telune wong kang soleh kumpulono. Ping papate weteng kudu betaluwe. Ping 5 zikir wengi engkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni, insyaallah Gusti Allah nah ijabai. Masalah GERD anxiety itu bukan hanya masalah penyakit lambung, akan tetapi pikiran dan hati. Kalau saya yang saya sembuhkan dulu dari hati. Dan hati ini nanti akan mempengaruhi pikiran. Dan pikiran itu otomatis akan mempengaruhi lambung. Nah, itu. Obatnya hati itu tadi. Apa? Kalau nggak percaya, baca Quran yang lama. Yang kedua tadi apa? Sholat malam. Ya kita harus sholat malam. Yang ketiga itu berkumpullah dengan orang-orang soleh. Coba teman-teman datangilah orang-orang soleh kayak ustadz atau kiai atau biarawan biksu. Cobalah ngobrol dengan mereka, berinteraksi dengan mereka. Nanti pasti ada hal positif yang kita bawa. Nah yang terakhir, yang keempat adalah berpuasa.
Kalau dalam ajaran Islam itu ada puasa Ramadan namanya. Kalau agama lain, kalau non Muslim itu pasti ada puasa, tapi nggak tahu ya puasa boleh puasa putih atau lain sebagainya itu kayaknya ada, tapi saya belum jelas. Soalnya kakek saya dulu ya pernah gitu ya. Karena kakek saya dulu seorang apa namanya Buddhis ataupun orang Buddha ya. Jadi gitu. Well, doesn't matter. Jadi itu semua tergantung kepercayaan. Nah, yang terakhir itu apa? Berzikir, artinya perbanyak kita mengingat Tuhan. Mengingat Tuhan itu banyak sekali caranya. Gitu. Jadi yang diingat-ingat itu bukan penyakitnya terusan. Kalau diingat-ingat penyakitnya terus-terusan itu ya stres nanti. Stres, asam lambungnya naik, air dadanya sesek, terus agak UGD bolak-balik. Nggak ada obatnya teman-teman kalau nggak ada move on, nggak sembuh-sembuh. Iya, saya bilang kalau teman-teman nggak move on, nggak akan sembuh dari pikiran. Karena perkara lambung itu adalah perkara hati dan pikiran. Harus dipisah-pisah. Hati kita bisa menerima takdir yang sudah diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, pikiran kita sudah mulai normal. Anggap saja kita berpikiran positif, tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Insya Allah teman-teman segera disembuhkan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi orang yang sakit itu yang pertama kali disembuhkan kalau versi saya adalah hatinya, the heart. Jadi kalau hatinya itu bisa menerima, sembuh atau tidaknya ya nanti Allah yang menentukan. Akan bahagia. Jadi gitu lah teman-teman semua. Udahlah, hidup satu kali ini buat apa sih kalau kita nggak buat untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat. Nggak usah takut sama corona, nggak takut sama covid, nggak usah takut sama GERD, anxiety, kalau kambuh gimana nggak usah takut. Kita takut hanya kepada Tuhan. Soalnya karena apa? Karena itu semua hanya ciptaannya, makhluk ciptaannya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita gak usah takut sama GERD, sama COVID gitu ya. Yang penting kita tetap harus jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Kita tuh manusia wajibnya hanya berusaha, ikhtiar. Oke, baik, mudah-mudahan hari ini teman-teman video ini bisa memberikan semangat dan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Thank you. Jangan lupa untuk hidup dengan gaya hidup yang sehat. Terima kasih, saya Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.